Shalom, selamat ketemu kembali kekasih Tuhan di Gereja Allah Baik Daat. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat kesehatan Kau berikan. Kami mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur buat segala-galanya karena Engkau telah berkorban bagi kami. Kau telah tebus kami dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau menyembah Engkau, mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus menuntun kami bisa melakukan firman-Mu. Dan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan dalam hidup kami. Hati-Mu disenangkan Tuhan oleh kebaikan-Mu dalam hidup manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala janji-janji-Mu Tuhan, kami tetap percaya Engkau berfirman, selalu Engkau lakukan yang terbaik bagi umat manusia. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Terima kasih buat waktu yang diberikan, kita bisa bersekutu kembali hari ini. Dan terima kasih buat Bapak Gembala Gereja Allah Baik, Bapak Dokter, dengan hormat kami sebut Bapak Dokter Sudarso Susilo yang sebagai Gembala di Gereja Allah Baik Daat memberi kesempatan bagi kami untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu ada bersama sore hari ini semua karena anugerah Tuhan Yesus. Hari ini saya beri judul, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Duri dalam Daging. Kenapa saya memberi duri dalam daging judulnya kekasih Tuhan? Mari kita melihat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata, katanya dalam hidupnya itu ada duri dalam daging, kekasih Tuhan. Di sini tertulis jelas dikatakan supaya katanya si Rasul Paulus dia tidak akan menjadi meninggikan diri atau sombong, kekasih Tuhan. Kalau manusia menjadi sombong, kekasih Tuhan, itu artinya manusia itu hidup di dalam daging. Nah, duri dalam daging bukan hanya kesombongan atau bukan ada hal-hal yang Tuhan taruh dalam diri Rasul Paulus, tetapi kita lihat bagaimana hidup dalam kedagingan itu. Kenapa menjadi rasa duri? Kenapa harus dikatakan duri? Karena kalau dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada duri, kasih Tuhan. Itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita. Galatia 5 ayat yang ke-17 kasih Tuhan kita melihat. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, di dalam daging itu ada juga kehidupan roh, kekasih Tuhan. Itu berlawanan sekali seperti yang kita bacakan barusan. Dan apa sebenarnya daging itu, kekasih Tuhan? Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kekasih Tuhan, perbuatan daging telah nyata. Tadi dikatakan duri dalam daging. Semestinya daging yang Tuhan ciptakan sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Tetapi kenapa ada duri dalam daging? Bukan tulang, kekasih Tuhan, tetapi duri. Perbuatan daging telah nyata, percabulan. Orang bercabul sudah pasti apa? Dicelah orang, dihina orang. Itu menjadi apa? Duri. Sudah punya istri, cari istri yang lain. Sudah punya suami, cari suami yang lain. Itu duri, kekasih Tuhan. Jadi mari, kasih Tuhan, jangan mau di dalam hidup kita ada duri. Sedangkan yang Tuhan ciptakan manusia itu sempurna, tidak ada duri, kasih Tuhan. Juga ada duri apa lagi, kasih Tuhan?
duri kecemaran, duri hawa nafsu, duri penyembah berhala, sihir, semuanya itu menjadi duri dalam hidup kita. Kalau kita tidak menjaga hidup ini, kalau kita tidak menghargai, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jangan sampai ada duri dalam daging kita. Duri dalam daging itu di dalam Rasul Paulus berkata, biar dia tidak meninggikan diri. Nah, orang yang meninggikan diri pasti dia penuh hawa nafsu. Pasti dia penuh dengan kecemaran, penuh berhala, penuh sihir, persetujuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Itu orang yang meninggikan diri kasih Tuhan. Selama dia tidak meninggikan diri, pasti yang keluar dari hidupnya itu perkara-perkara yang mulia dari Tuhan. Kasih Tuhan. Ayat ini begitu jelas bahwa duri-duri dalam daging manusia itu adalah di dalam hidup dalam kedagingan, seperti dalam Galatia 5 ayat 19. Dan kekasih Tuhan, orang-orang tokoh-tokoh di Alkitab ada contoh-contoh mereka selalu hidup dalam daging. Siapa kira-kira tokoh-tokoh ini kasih, atau siapa kira-kira orang-orang ini? Tidak usah dikatakan tokoh, orang-orang ciptaan Tuhan. Mari kita melihat dalam Kejadian 4 ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Oh, kekasih Tuhan, kita lihat bagaimana Kain hidup dalam daging. Buahnya apa, kekasih Tuhan? Buah pembunuhan terjadi. Dia membunuh adiknya yang tidak bersalah. Dia merasa tersaingi pada waktu dia mempersembahkan persembahan kepada Allah di surga. Dia membawa hasil pertanian, hasil dia bercocok tanam. Kalau Habel dia membawa seekor domba, dia sembelih dan dipersembahkan di atas mezbah dan berbau harum yang enak di hadapan Tuhan. Tuhan memilih persembahan daripada Habel, tetapi Kain tidak. Pada akhirnya Kain panas hatinya dan dia mengajak adiknya ke padang dengan dia menipu. Kasih Tuhan, itulah orang hidup dalam daging. Dia membunuh adiknya. Itu kan kita melihat contoh yang betul jelas di Alkitab. Kain membunuh adiknya dan darah Kain ini berseru kepada Allah di surga. Mari kekasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang hidup selalu di dalam daging. Di dalam daging itu ada duri. Seperti contoh Kain melanggar firman Tuhan. Kain membunuh adiknya sendiri, sesama manusianya dia. Tuhan tidak senang dengan orang yang penuh kedagingan, penuh hawa nafsu. Kita lihat juga dalam kitab Ester. Kitab Ester, di sana ada banyak orang-orang yang hidup dalam menghidupi duri-duri dalam hidup mereka. Sebenarnya duri itu bukan dari Tuhan, tetapi kenapa? Kok itu bisa ada duri? Karena mereka yang membuat duri itu muncul dari kehidupan mereka, kekasih Tuhan. Dalam kitab Ester 7 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Kekasih Tuhan, Haman begitu cemburu kepada Mordekai, paman daripada Ratu Ester. Ratu Ester Allah berkenan kepadanya, mendapat perkenanan dari Allah, dan akhirnya Ratu Ester dipilih menjadi seorang ratu dari Raja Ahasveros. Dan akhirnya pamannya itu datang ke sana untuk menjenguknya, tetapi satu waktu kedengaran ada seorang pegawai istana namanya Haman. Dia begitu cemburu dengan bangsa orang Ibrani, bangsa Yahudi. Dia begitu tidak setuju dan dia mencari muka kepada raja. Pada akhirnya muncullah Haman, hatinya jahat di depan Tuhan, hati yang penuh duri. Hati yang Tuhan ciptakan mestinya hati yang baik, hati sebagai hati Bapa penuh kasih, tetapi Haman hatinya penuh kejahatan, penuh hati yang busuk. Kasih Tuhan, dia mau memusnahkan Mordekai, paman daripada Ratu Ester, dan akhirnya dia memerintahkan buat tiang gantungan untuk menggantikan Mordekai, untuk gantung di sana. Tapi apa yang terjadi, kasih Tuhan? Haman melakukan hidup kedagingan. Dia membuat duri dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya duri itu menusuknya dia sendiri, kekasih Tuhan. Dia menjadi, kasih Tuhan, kalah. Dia mau saingi Ratu Ester, tetapi dia juga mau menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Tiang gantungan yang dia buat itu, pada akhirnya dia sendiri yang digantung, kekasih. Lihat kekasih Tuhan, hasil daripada orang hatinya jahat,
hasil daripada orang yang mau menumbuhkan durinya sendiri dalam dagingnya dia. Sedangkan tubuh manusia yang Tuhan ciptakan adalah tubuh yang bersih, tubuh yang kudus, tubuh yang tidak ada duri. Karena Allah yang menciptakan Allah yang sempurna, Allah yang benar. Tapi Haman, pegawai istana Raja Ahasverus itu mau menjadi raja, dia iri hati, akhirnya dia mau membunuh si Haman, paman daripada Ratu Ester. Akhirnya dia yang menggenapi apa yang dia suruh. Dia katakan bikin tiang gantungan. Dirinya sendiri yang digantung di sana, kekasih Tuhan. Jadi duri itu dari diri sendiri, bukan dari Allah. Duri dibikin sendiri dalam dagingnya dia sendiri. Dua orang yang contoh di sini adalah Kain dan Haman, kekasih Tuhan. Bagaimana kalau orang-orang yang mau hidup dalam daging itu hanya menghasilkan maut. Bukan menghasilkan kesenangan tetapi menghasilkan maut, kekasih Tuhan. Seperti contoh juga kita melihat Raja Saul. Raja Saul dia awalnya dipilih Tuhan untuk diurapi. Dia dipakai Tuhan. Kalau dia berperang selalu menang, tetapi setelah dia melanggar titah daripada Allah, firman daripada Tuhan, perintah daripada Allah Bapa di surga, dia mulai jahat pikirannya. Pada waktu Daud diurapi, Raja Saul bukan lagi pengurapan Roh Kudus yang ada padanya, tetapi sudah roh yang jahat ada dalam dia. Seringkali dia menjadi seperti orang gila. Yang mengobati dia adalah Raja Daud. Pada waktu Raja Daud memetik kecapi, Raja Saul menjadi tenang jiwanya. Tetapi pada saat Raja Daud tidak main kecapi, Raja Saul stres pikirannya dan rasanya dia mau, pokoknya Raja Saul sudah bukan roh Tuhan lagi dalam dia, tapi roh yang jahat dari Tuhan. Dia mau membunuh Raja Daud. Pada akhirnya Raja Saul menghidupi dagingnya. Dia mau hidup dalam daging dan duri itu tumbuh dalam dagingnya sendiri. Dan dia kalah, Tuhan mencabut jabatannya sebagai raja. Tuhan memindahkan kerajaan itu kepada Raja Daud. Inilah buah-buah orang yang hidup dalam kedagingan. Jadi duri itu boleh ada dalam daging karena dari perbuatan manusia sendiri. Bukan Tuhan yang memberi duri itu, dari manusia sendiri. Rasul Paulus sudah berkata agar dia tidak tinggi hati. Berarti kan artinya agar dia tidak sombong. Kesombongan itu menjadi daging dalam hidup manusia. Jangan kita hidup dalam kedagingan, kekasih Tuhan. Kalau kita hidup dalam kedagingan, maka duri itu akan tumbuh sendiri. Tidak perlu kita perintahkan, dia akan tumbuh. Dan duri itu kalau dalam tubuh tidak enak, kekasih Tuhan. Kalau kekasih Tuhan berjalan di kebun dan tidak memakai sandal atau sepatu, terus ketusuk ujung-ujung dari pohon bambu yang dipotong, pasti perih, pasti kakinya sakit dan bengkak dan infeksi, terjadilah abses dalam tubuh. Demikian juga orang-orang yang mau hidup di dalam kedagingan. Akan tumbuh duri dalam dagingnya dan pada akhirnya tidak merasa enak dalam tubuhnya. Karena daging duri itu dibuatnya dari dagingnya sendiri, kasih Tuhan. Tuhan tidak mau manusia itu hidup dalam duri. Karena Tuhan mau hidup manusia itu dalam kasih. Di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam ciptaan Tuhan itu ciptaan yang baik, kekasih Tuhan. Di dalam kehidupan roh. Karena Allah itu roh. Kehidupan roh itu bagaimana, kekasih Tuhan? Kita sama tahu dalam Galatia 5. Kita lihat dalam Galatia 5, kekasih Tuhan, yang Tuhan mau bukan hidup dalam daging, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam roh, kekasih Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam roh itu pasti bisa menikmati kasih Tuhan. Buah roh itu telah nyata dalam ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Orang-orang yang hidup dalam roh, kekasih Tuhan, dia pasti ada penuh kasih dari Allah Bapa di surga. Orang yang tinggal dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Selama kita tidak melanggar peraturan pemerintah, selama kita tidak melanggar peraturan firman, peraturan gereja, selama kita tidak melanggar peraturan firman Allah, kita hidup dalam roh, kita tidak hidup dalam daging, dan kita pasti tidak ada duri, kekasih Tuhan. Dan orang yang selama hidup dalam sukacita, pasti dengan tetangga, dengan siapapun, seisi rumah, pasti yang keluar adalah sukacita, kekasih Tuhan. Tidak akan terkontaminasi hati ini, karena dalam hati ini, hati yang bersih, tidak ada duri. Maka hal-hal duri yang lain tidak akan masuk dalam hati. Tetapi yang masuk adalah yang sesuai yang Tuhan mau, adalah roh. Ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Semua itu buah-buah dari roh, kekasih Tuhan. Bukan hasil dari daging yang menghasilkan duri. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dan mau percayai firman-Nya dan mau melakukan bersama kekuatan Roh Kudus yang membuat kita mampu. Biarlah kita hidup dalam roh selalu, kasih Tuhan, agar tidak ada duri-duri dalam hidup ini.
yang hanya ada sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kekasih Tuhan. Pengurapan Allah turun kepada setiap umat Tuhan yang mau hidup dalam roh. Tetapi manusia yang hidup dalam daging sudah pasti mereka banyak merasakan tertusuk-tusuk duri. Duri yang dibuat sendiri, kekasih Tuhan. Rasul Paulus begitu lengkap waktu dia dipilih Tuhan. Pengganti daripada Yudas Iskariot. Kasih Tuhan Rasul Paulus itu, dia menjadi rasul yang berapi-api. Rasul yang tadinya penganiaya jemaat Tuhan, tetapi setelah dia menerima urapan Roh Kudus, menerima lawatan Tuhan, dia menjadi rasul yang paling sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia berani membayar dirinya. Dengan begitu dia memberanikan diri berkumpul pada orang-orang yang tadinya musuhnya dia. Dia akhirnya datang bersatu dengan orang-orang percaya. Dan dia dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik di seluruh Asia. Dia memberitakan kabar baik dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena pada akhirnya Rasul Paulus menyadari dan dia tidak mau merasa tinggi hati. Karena dia tahu semua hanya pemberian Tuhan, semua hanya anugerah Tuhan, semua hanya ada kasih karunia Tuhan Yesus membuat dia bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Dia dipakai Tuhan untuk begitu serius untuk memberitakan Injil kepada umat-umat yang belum mengenal kekasih Tuhan. Dia menjaga hidupnya agar jangan sampai dia menjadi sombong atau menjadi tinggi hati, agar tidak ada duri dalam hidupnya, kekasih Tuhan. Kenapa Rasul Paulus? Dia selalu tidak melepaskan pekerjaannya sebagai tukang kemah, membuat tenda-tenda, kekasih Tuhan, agar dia tidak menjadi duri bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dia memberi contoh, dia bekerja, kekasih Tuhan. Dia membuat kemah. Dan dia selalu mau hidup dalam perintah Allah agar dia tidak menjadi duri di tengah-tengah orang-orang percaya pada saat itu, kekasih Tuhan. Dia suka, dia menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang sudah mengenal Tuhan. Biarlah hidup kita ini menjadi berkat, membawakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Tetaplah kita hidup dalam buah roh agar tidak ada duri dalam daging kita. Tetaplah kita hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Sukacitanya Tuhan adalah buah roh. Tetapi jangan kita hidup dalam daging, kekasih Tuhan. Itulah duri-duri akan tumbuh. Biar kita potong duri itu, kita lawan, kita isi dengan buah roh dalam hidup kita. Maka duri itu tidak ada lagi. Kenapa orang masih tersinggung? Karena masih ada duri dalam hidupnya. Dia masih suka tersinggung, berarti kan harga dirinya masih dipertahankan. Kenapa orang masih merasa terhina? Karena dia tidak bisa melepaskan kedudukannya, kejabatannya. Harga diri, keangkuhan hidup, keinginan mata, kata firman Tuhan. Hai hamba Tuhan, matikanlah dalam dirimu. Nah, itu Tuhan mau kita matikan semua itu, karena nanti Tuhan yang mengangkat kita, nanti Tuhan yang membuat semua jalan kita mulus, asalkan kita jangan hidup dalam kedagingan. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan Tuhan di dalam firman-Nya, kekasih Tuhan. Orang-orang yang dalam duri itu tidak membawa damai sejahtera. Berdampingan aja dengan teman sudah pasti terasa gak enak, kekasih Tuhan. Kalau orang itu, ya kasarannya orang yang masih banyak kepahitan. Orang yang banyak kepahitan, disenggol dikit, mengerusui banyak orang, mengganggu banyak orang. Hal-hal yang tidak perlu dibikin masalah, menjadi masalah, kekasih Tuhan. Karena masih ada banyak duri dalam hidupnya. Tetapi kalau dia mau terhindar dari perkara itu, dia harus hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan itu kasih adanya, dan Tuhan itu adalah penolong. Tuhan itu pemberi damai. Tuhan itu pemberi sukacita, kekasih Tuhan. Tuhan itu pemberi damai sejahtera. Mari kita ambil damai sejahtera itu dari sikap hati kita yang mau menyambut. Pada saat kita menyambut, maka duri itu tidak dalam hidup kita. Yang muncul adalah damai sejahtera dan kita bisa berkemenangan. Kita bisa enjoy bersama Tuhan, kekasih Tuhan. Dalam hidup ini jangan kita menyimpan duri di dalam daging kita. Terutama dalam hati kita. Hati itu yang Tuhan buat. Hati itu begitu lembut secara daging, itu liver, itu lembut sekali, kekasih Tuhan. Jangan sampai ada daging di dalam, jangan sampai ada duri dalam hati itu. Karena Tuhan mau hati ini terpelihara sempurna. Di dalam liver itu saringan, kekasih Tuhan, yang membuat supaya manusia itu sehat. Jadi biarlah kita tetap hidup di dalam sesuai Tuhan mau, dalam buah roh, bukan hidup dalam daging. Agar duri itu tidak tumbuh dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Belajarlah kita rendah hati, belajarlah kita mau dibentuk Tuhan. Seringkali juga kita merasakan kenapa hidup ini gak enak. Kita tidak menyadari kita sedang dibentuk Tuhan oleh kasih-Nya Dia. Jika kita mau dibentuk Tuhan, maka
tidak ada duri yang muncul dalam hidup kita. Sudah pasti yang keluar adalah daging yang sempurna yang Tuhan ciptakan. Hidup yang baik yang Tuhan ciptakan sesuai menurut teladannya Dia sempurna adanya, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita sudah tahu ada orang-orang yang memberi contoh yang tidak baik di Alkitab seperti Kain, Haman, juga ada seperti Raja Saul, dia iri hati kepada Raja Daud. Akhirnya Raja Daud mau dibunuh, tapi pada akhirnya Saul yang mati, kekasih Tuhan. Itu orang-orang yang hidup di dalam daging. Rasul Paulus katakan, biar aku tidak tinggi hati agar tidak ada duri dalam daging. Diizinkan. Nah, kekasih Tuhan, seperti sakit dan sebagainya karena tidak hidup di dalam roh yang Tuhan mau, kekasih Tuhan. Tetaplah kita hidup bergaul dengan Tuhan, tetaplah kita hidup melekat kepada Tuhan, tetaplah kita intimasi dengan Tuhan, tetaplah kita bergaul terus, kekasih Tuhan, agar di dalam hidup kita bersih, tidak ada duri-duri lagi dalam daging kita, kekasih Tuhan. Tuhan membersihkan hidup kita, Tuhan yang merancangkan hidup kita dari awalnya. Dia sudah membuat kita dari dalam kandungan ibu kita. Dia yang merenda kita di dalam hidupnya, kekasih Tuhan. Di dalam tangannya yang kudus, Dia yang ciptakan kita, kekasih Tuhan. Dia tidak mau kita sampai menjadi manusia ciptaan yang sia-sia, tetapi Dia mau kita menjadi manusia ciptaan yang sempurna, oleh karena Dia sempurna adanya. Biarlah firman Tuhan ini, kekasih Tuhan, membawa kita kepada pengertian yang benar. Kita hidup menurut sesuai kehendak Tuhan, hidup di dalam roh. Seperti kita melihat di dalam ruangan ini ada pohon anggur, itu anggur yang subur. Dan di sini kita melihat ada pohon Natal, kekasih Tuhan. Pohon terang, kalau orang Sulawesi katakan pohon terang. Kenapa dikatakan pohon terang? Karena terang Kristus yang sedang bercahaya di hati kita. Setiap saat, bukan nanti tanggal 25 Desember, kekasih Tuhan, tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap detik dan menit. Biarlah Tuhan ada dalam hati kita. Dan hati kita terpelihara sempurna, tidak ada duri, kekasih Tuhan. Karena Yesuslah yang menguasai hidup kita. Yesus pembawa damai, Yesus pembawa sukacita, Yesus pembawa rasa enak ini, tidak ada rasa duri, kekasih Tuhan. Natal setiap saat ada dalam hidup kita, bukan nanti di hari-hari tertentu. Karena kalau kita tahu dalam surat Galatia dikatakan, jika kita masih melakukan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, maka kasih Kristus jauh daripada kita. Wow. Berarti kita kan bukan terpatok hanya pada tanggal 25 Desember atau 1 Januari, hari tahun baru, atau hari lahir, hari kelahiran kita. Kita jangan sampai merayakan hanya seperti hari-hari tertentu. Banyak hari-hari tertentu dilakukan, belani orang-orang sampai apa, kekasih Tuhan? Sekali tidak punya duit, mereka mau merayakan besar-besar, akhirnya mereka pergi berhutang. Akhirnya muncullah duri dalam daging. Mereka berkeluh kesah, mereka bersusah hati karena mereka berhutang tidak disuruh Tuhan. Mereka merayakan hari-hari istimewa. Dan pada akhirnya menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Selesai acara mewah-mewah, menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Itulah duri dalam daging yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mau setiap saat kita ada, bukan hari-hari tertentu, tetapi setiap hari khusus bagi Tuhan. Maka kita tidak akan jauh dari kasih Kristus, kekasih Tuhan. Bukannya kita tidak bisa merayakan hari ulang tahun, bukannya kita tidak bisa merayakan hari Natal, bukannya kita tidak bisa merayakan hari tahun baru, tetapi yang Tuhan mau setiap hari, setiap detik itu ada karena Tuhan. Dunia masih bisa seperti di Indonesia masih aman, itu karena Tuhan yang memberikan. Dunia masih bisa bersuka cita, dunia masih bisa beraktivitas, ada matahari, ada bintang, ada bulan, semua karena kebaikan Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak ciptakan itu semua, manusia penuh dengan kegelapan, penuh dengan duri, kekasih Tuhan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketidakenakan. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Dia begitu pengasih dan penyayang. Dia yang memberikan cuaca yang baik seperti bangsa Israel. Dia menuntun dengan tiang api pada waktu malam hari. Di siang hari Dia menuntun dengan tiang awan, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau kita berjalan bersama Dia terus setiap saat. Kalau kita berjalan dengan Tuhan setiap saat, maka tidak ada duri dalam daging, tidak ada duri dalam hati kita, tidak ada yang bisa menipu kita, tidak ada yang bisa menusuk-nusuk hati kita, dan selalu kita menikmati damai sejahtera pada Bapa di surga, kasih Tuhan. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang kita nikmati.
selamat tinggal segala yang tidak baik di tahun 2022. Tetapi kita menyambut tahun 2023 dengan hari bahagia, hari sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bergaul dengan Dia terus setiap saat. Dan mari kita menikmati sukacita daripada Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita di setiap saat. Dia memberi sukacita kepada kita setiap saat. Dia memberi pengharapan yang besar bagi kita setiap saat. Dia memberi selalu perasaan yang enak dalam hidup kita setiap saat. Roh Kudus itulah yang membuat itu semua, kekasih Tuhan. Nikmati hidup dari pemberian Allah yang sempurna, ialah Roh yang kudus yang ditanam dalam hati kita, yang berjaga-jaga dalam hati kita agar hati kita tidak ada duri dan tidak ada yang bisa menusuk hati kita lagi, kekasih Tuhan. Tetapi hati kita penuh dengan ketentraman, penuh sentosa dari Tuhan, kekasih Tuhan. Hati yang dibalut dengan kasih Tuhan, hati yang dibalut dengan darah Kristus, hati yang dibalut dengan kebaikan Tuhan, dengan buah roh, maka tidak ada duri yang bisa tumbuh, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, tetaplah kita berintim dengan Tuhan Yesus, tetaplah kita mengasihi Dia, tetaplah kita merasakan setiap saat bersama Dia. Karena Dia telah memberikan Roh-Nya yang kudus, menolong kita, menghibur kita, memimpin dalam hidup ini. Kita senantiasa menikmati damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa kita nikmati setiap saat. Bahkan di tahun 2023 ini kita akan menikmati lebih lagi bersama Tuhan. Terima kasih, kekasih Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali di kali yang mendatang. Semua kekasih Tuhan, saya percaya Tuhan lindungi selalu di tahun 2022 sampai 2023. Dan kita senantiasa menikmati Tuhan Yesus kita setiap saat di dalam hidup kita. Kita bernatal bersama Tuhan setiap saat. Dan kita senantiasa bersukaria bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kami yang benar. Engkau yang memberikan roh kepada hidup kami ya Bapa. Engkau yang memberikan Roh Kudus berjaga-jaga dalam hati kami. Agar hati kami ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesabaran, penuh dengan segala yang baik daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Jika Roh-Mu yang kudus menjaga hati kami, maka tidak ada duri dalam daging kami, tidak ada duri dalam hati kami. Tetapi yang ada hanya kami menikmati Engkau Yesus Kristus. Kami mau berintim dengan Engkau Tuhan, bercinta dengan Engkau, karena Engkau adalah pengantin kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah pengantin Kristus, mempelai Kristus. Kami mau menikmati setiap saat Tuhan, bukan hanya dengan hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu, bulan-bulan tertentu, tapi kami mau dekat dengan kasih-Mu Tuhan, dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Kami mau merayakan Engkau setiap saat dalam hidup kami, karena Engkau senantiasa menolong kami, bukan hanya sewaktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat, di saat kami memanggil Engkau mendengarkan, di saat kami berseru Engkau mendengarkan Tuhan, di saat kami memohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang menolong kami. Dan di saat kami dalam kekurangan Engkau beri kelimpahan, di saat kami dalam kesakitan Engkau beri kesembuhan, di saat kami tersesat Engkau manggil kami kembali dan kepada jalan yang benar. Di saat kami tidak bisa berbuat apa-apa, Engkau datang menolong kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di tahun 2022 ini kami percaya Engkau sudah menolong kami, bahkan di tahun 2023 Engkau senantiasa selalu menolong kami terus Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, senantiasa memberi kehidupan dalam hidup kami. Sebagaimana kami hidup di tahun 2022, hidup dari segala sesuatu yang kami lakukan menjadi hidup, demikian tahun 2023 semuanya menjadi hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami kerjakan pasti berhasil. Ada kehidupan yang kami lakukan bersama-Mu ya Allah, Roh Kudus yang Kau berikan hidup kami. Kami selalu hidup. Tidak ada kematian dalam hidup kami, tidak ada kutuk dalam hidup kami, tapi hanya ada berkat-Mu Tuhan, ada kehidupan-Mu Bapa. Kami memilih kehidupan Tuhan Yesus karena Engkaulah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami terjaga. Tidak ada daging, tidak ada duri dalam daging kami, hanya ada sukacita-Mu Tuhan, ada Engkau dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa menggendong kami. Bahkan sampai masa tua putih rambut kami, Engkau juga selalu menggendong kami Tuhan. Dan Engkau akan bawa kami bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus pada hidup yang kekal bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyambut tahun 2023 dengan anugerah-Mu Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan kami, Tuhan yang pernah membuat mujizat pada zaman Musa. Tuhan yang selalu bersama Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Senantiasa ada menyertai kami bersama-sama. Sampai pada hari Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Engkau yang termulia, Engkau yang teragung, Engkau yang terbaik dan sempurna dari segala-galanya. Hanya Engkau yang patut dipuji, disembah. Baik dari terbit matahari sampai masuk matahari. Biarlah hanya namamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu ditinggikan, dipuji dan disembah dalam hidup ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.